Isi dan peratasan perubahan oleh salah seorang calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kecamatan Akabur. Salawat demi salam tak bosannya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bermanfaat kepada beliau kita nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati beberapa kepala sekolah sampai saat terusnya Bapak dan Ibu majelis guru yang kami hormati. Izinkan Ibu saya berdiri di depan karena di sini adalah ibu-ibu saya semuanya. Izinkan saya untuk kenalkan nama saya Alia Octavia, panggilan Alia. Di sini saya bertugas sebagai pengajar praktek dari salah seorang calon guru penggerak yaitu Ibu Wildawati. Di sini kami akan melakukan pendampingan di mana pendampingan individual ini calon guru penggerak akan memaparkan visi dan peratasan perubahan sekolah. Di sini calon guru penggerak akan memaparkan visi ini bukan untuk merubah visi dari sekolah, tetapi nanti kalau ada masukan dari Bapak dan Ibu mengenai impian atau visi-visi lain yang mungkin bisa kita tambahkan nanti bisa. Intinya di sini kita cuma diskusi. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator nantinya dalam kegiatan ini dan pematerinya yaitu Ibu Wildawati. Kegiatan kita yang pertama yaitu moderator secara berlangsung, yang kedua yaitu pembacaan doa, yang ketiga pengarahan dan kata sambutan dan kepala sekolah, yang keempat nanti pemaparan visi dan peratasan perubahan oleh calon guru penggerak, yang kelima refleksi, yang keenam yaitu penutup. Baiklah, kita masuk ke acara kedua yaitu pembacaan doa. Kita dapat maaf Pak, belum kenal ya Pak. Pak Zul, kami persilakan. Sudah kita belajar Nauzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tayyibatan biha wa min ahli afad wa qadna biha min hijab wa tabayyana sayyat wa tanfa'na min al-qadar wa tabayyana aqsa wa la tu'minu bi khairat fil hayati wa amal. Allahumma qul lana dhunubana wa walidayna wa arhamna wa bayyana saghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ayat وقد بيننا وبينهم بالله. اللهم انا نسالك التوفيق وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبارك في الرزق وتوبه قبل ورحمه الله ومغفره الله. اللهم حرمنا بصدقنا ونجاة من تعلم الاسلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله. Terima kasih Pak Zul. Semoga dengan pembacaan doa ini acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sambutan atau motivasi dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi
yang sama-sama hormati Ibu Aulia Kortavia, pengajar yang bergerak untuk sholat untuk Bu Burda, kemudian beberapa ibu-ibu majelis guru yang sudah hadir pada pagi ini untuk ikut mendengarkan pemaparan nanti oleh salah seorang calon gubernur kita, Ibu Megawati. Nah, kemudian mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita masih diberi rahmat karena hidayahnya, sehingga dengan itu kita sudah hadir di sekolah kita ini. Kemudian juga mari kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula dengan kita berselawat itu kita dapat syafaat dari nantinya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, pada pagi ini salah satu kegiatan kita adalah ikut menyaksikan atau ikut mendengarkan atau kita berdiskusi tentang pemaparan yang akan dilakukan oleh salah seorang gubernur kita di Pulau Jawa, itu tentang perubahan pemaparan visi perubahan. Nah, ini adalah kegiatan yang sekolah kita adalah kedua. Kemarin sudah ada pendampingan yang pertama beberapa hari lalu, kemudian sekarang adalah pendampingan yang kedua oleh pengajar dari pengajar. Kemudian di sini kita sangat bangga karena ada salah seorang dari kita yang menjadi guru pengajar. Dan guru pengajar adalah guru yang akan melakukan perubahan untuk sekolah kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya nanti adalah muaranya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi kita berorientasi nanti kepada siswa. Bagaimana siswa, bagaimana kita untuk memajukan pembelajaran pendidikan di sekolah kita. Nah, nanti mungkin akan banyak hal-hal yang perlu kita lakukan perubahan-perubahan. Tentu ada di ini masukan-masukan, terutama dari calon bergerak dan juga nanti dari kita. Sehingga setelah kita nantinya kita harapkan sekolah yang bermutu. Bukannya suatu saat setelah kita menjadi sekolah yang diincar oleh keluarga masyarakat. Jangan menjadi sekolah penampungan. Nah, ini kita jadi kita menjadi sekolah yang diincar oleh masyarakat kita dan juga masyarakat juga kita. Nanti pun perlu kita bersama-sama. Nanti kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Ibu Duda. Nah, yang jelas kalau berbuat sekolah, pertama kami dari pembinaan sangat mendorong, sangat mensupport apapun yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita akan support semaksimal mungkin. Sehingga guru penggerak kita betul-betul menjadi seorang guru penggerak di sekolah ini nanti. Dan juga kepada kita semua, mari kita bersama-sama kita bantu guru penggerak kita sehingga apa yang kita inginkan untuk mencapai visi dan misi sekolah kita nanti akan bisa kita capai. Nah, barangkali itu sebagai amanat pendek atau apa namanya sebagai motivasi atau dorongan kepada guru penggerak dan juga kepada pengajarnya. Tolong dibimbing guru penggerak kita semaksimal mungkin sehingga menjadi salah seorang guru penggerak yang terbaik dari yang baik. Nah, barangkali dulu harapan kita. Akhirnya dengan berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas motivasi atau dorongan dari Bapak
dan juga sudah memfasilitasi kami, saya sebagai pengajar praktek dan Ibu Megawati untuk melaksanakan pendampingan individu 2 ini. Semoga dengan motivasi Bapak tadi nanti banyak lahirlah CGP hebat nantinya di SMP 1 Kecamatan Akabuluru, dan juga nanti bisa menarik daya minat murid-murid untuk sekolah di sini. Jujur saya sebagai alumni SMP ini sangat sedih melihat sekolah ini, Pak. Tersentuh hatinya. Dulu kami membayangkan semuanya penuh, lokalnya penuh, muridnya ramai. Sekarang mungkin bilang sedih untuk lihatnya, Ibu. Semoga kedepannya SMP 1 Akabuluru lebih jaya lagi, bangkit. Ya Pak, amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, kita masuk acara yang keempat, yaitu pemaparan visi dan prakasa perubahan oleh calon guru penggerak kepada Ibu Megawati. Kami semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di ruang majelis guru ini dengan pendampingan saya. Maaf ya Bapak Ibu yang terpaksa ke sini karena mungkin jadwalnya juga ada yang libur hari ini. Tapi alhamdulillah kita semua berkumpul untuk pendampingan individu dan visi prakasa perubahan yang saya lakukan selama proses guru penggerak selama 2 bulan kebelakang ini. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk, visi dan prakasa perubahan ini bukanlah untuk merubah visi yang ada di sekolah, tapi bagaimana kita menyepakati bagaimana visi yang sudah ada ini lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga guru dan murid yang ada di sekolah lebih baik mendapatkan ilmu dari kita dan juga bisa yang mengimplementasikannya setelah berada di sekolah ini dan mendapatkan ilmu untuk kedepan. Baik, pendampingan individu ini, perkenalkan pengajar praktik saya mungkin sudah mengenalkan tadi, namanya Ibu Alia Octavia SPD. Di sini pengantar dari visi prakasa perubahan ini, yaitu merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembentukan murid. Bagaimana tujuan pendidikan ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, di tahun pertama kita di kelas 7 kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, yang mana kita semua sudah sepakat waktu di awal kita lokakarya pertama bahwa kita akan menerapkan kurikulum merdeka ini. Dengan kurikulum merdeka ini yang kita wujudkan adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ini tertanam di murid-murid kita dan juga bagi kita pribadi terlebih dahulu. Karena kalau hanya kita menuntut ke murid, kalau kita sendiri tidak bisa, nanti kan tidak balance ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila ini di karakter murid-murid kita. Dengan demikian, visi sekolah menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, bermakna bagi murid. Jadi dia tidak lagi nanti bisa keluar masuk, tidak lagi cabut, dia nyaman di dalam kelas kita. Nah, jadi tidak ada lagi permisi Bu, ke kantin dulu Bu. Nah, jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau ya tadi kita sudah menanamkan profil pelajar Pancasila yang kita sepakati di awal semester kemarin. Dan sekolah yang dibangun adalah hubungan antar manusia dan gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid untuk duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Bukan kita paksa duduk risiko, nah, untuk itu ya Bu. Jadi bagaimana kita memberikan contoh yang baik untuk murid, bagaimana dia nanti kita harusnya lebih sadar diri lingkungan, coba bukan hanya sekedar itu. Bagaimana nanti kita sebagai guru nanti datang tepat waktu ke dalam kelas, bukan hanya datang tepat waktu
dalam kelas. Bagaimana kita pergantian jam itu, bunyi bel kita berjalan ke kelas kita, atau kalau bisa bunyi bel kita sudah berada di depan kelas kita. Jadi nanti tidak ada lagi anak yang keluar masuk terlambat di jam pelajaran kita. Tujuannya mendiskusikan visi prakarsa perubahan sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita bahasannya adalah yang masa akan datang. Jadi yang sudah berlalu jadikanlah pembelajarannya yang ada di sekolah kita ini. Itu tujuan utama saya berada di sini dan didampingi oleh Bu Alia. Seperti yang kita ketahui, Merdeka Belajar merupakan segala kodrat yang ada pada anak agar merdeka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa proses menuntut diri anak perlu merdeka dalam belajar seperti berpikir, dituntun oleh para guru agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Jadi nanti kita sebagai guru menuntun, bukan menuntut. Nah, kebanyakan kita sekarang menuntut, bukan menuntut. Kalau menuntut itu bagaimana nanti kita sewaktu tua dituntun oleh anak. Jadi kita seperti ini juga menuntun anak untuk bisa lebih baik, lebih bisa mandiri untuk kedepannya. Ini dia Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompetisi dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Kemarin kita sudah sering membicarakan profil pelajar Pancasila ini. Saya rasa mungkin tidak perlu lagi disampaikan panjang lebar ya, karena ada 6 dimensi yang harus kita pahami dengan masing-masingnya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, untuk kedepannya bisa murid-murid kita lebih baik lagi dalam karakternya. Yang diminta dalam kurikulum Merdeka adalah karakternya, bukan hanya sekedar nilai yang tertulis di rapor saja, tapi bagaimana karakter ini bisa tertanam di diri peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan kalimat-kalimat rumpang. Bagaimana kita dari pernyataan-pernyataan tadi, bagaimana kita sudah 1 tahun memakai kurikulum Merdeka. Apa yang Bapak Ibu cita-citakan untuk murid? Yang pertama, yang saya berikan kalimat rumpang itu, kita memimpikan murid yang bagaimana dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila tadi. Bagaimana kita memimpikan murid-murid ini? Ada yang pertama, yang kedua, bagaimana kita percaya bahwa murid-murid itu seperti apa? Di sekolah yang kita mengutamakan apa? Setelah itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia itu seperti apa, dan kita warga di sekolah itu yakin bahwa untuk kedepannya murid-murid itu seperti apa. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah perubahan apa yang akan kita lakukan. Ini yang kita wujudkan adalah kitanya, bukan orang lain. Kita memimpikan seperti apa murid-muridnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tempelannya. Jadi satu kalimat rumpang, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti Bapak Ibu tulis langsung jawabannya saja, tidak usah lagi tulis soalnya langsung, dan ditempelkan di sini. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah seperti apa. Nanti di sekolah kita mengutamakan seperti apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa. Jadi nanti di sini ada berbagai macam warna. Jadi misalnya yang satu ini, nanti kita memimpikan murid, jadi semuanya warna ini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari isi, kita memimpikan murid yang seperti apa untuk anak-anak kita. Silakan dibuat dan langsung ditempelkan.
tugas ini nanti ditempelkan di sini. Kita selesaikan yang satu dulu ya Bu. Kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, jadi setiap kita membuatkan A yang awak inginkan murid awak bentuk A. Ini. Nah, buat episiko. Semua kita nomor 1 dulu. Yang sudah selesai nanti ditempelkan di sini. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Contohnya saya memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, yang bisa menyapa saya, yang bisa seperti apa? Nah, ibu-ibu ingin seperti apa muridnya? Ya, kita sebagai guru bermimpi murid kita seperti apa? Yang sudah boleh ditempel langsung ke sini.
saya warnakan, misalnya kita percaya bahwa murid adalah, berarti nanti ibu bikin yang dengan berwarna pink ya. Nah kalau ini nanti warna kuning, ini warna hijau. Karena warnanya cuma 5, jadi hijaunya kita keluarkan. Hijau adalah warna kesukaan Nabi Muhammad ya.
Nada tambah waktu dong. Bu. Kita nggak tarik dia deh. Apa ulah Pak? Kenapa Pak? Rancur dah dulu. Kasih banyak. Kalau lagi nomor. Keyakinan kelas mah. Sudah Bapak Ibu? Masih ada? Baik, kita bahas satu-satu ya Bu. Kalau kita tunggukan satu-satu nanti takutnya tidak siap. Yang pertama, kita merumpang dengan cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Di sini ada yang menuliskan berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, berperilaku baik dan sopan, berdisiplin, berakhlak yang baik, hormat pada orang tua, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, murid yang cerdas, mampu bersaing dengan dunia luar, mempunyai perilaku yang baik dan berakhlak mulia. Rata-rata yang kita impikan murid-murid yang pertama tadi ya, punya karakter yang baik. Karena di sini hampir semuanya ada yang menuliskan berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, dan disiplin, hormat pada guru dan orang tua, berperilaku sopan. Semua itu kita cakup dalam karakter. Dari karakter itu kita simpulkan bahwa untuk yang murid yang kita impikan itu yang mempunyai karakter ya, yang punya karakter sopan, semuanya menyangkut di sana, yang positif-positif. Dan yang kedua, kalimat rumpangnya yaitu kita percaya bahwa murid adalah, di sini juga hampir sama jawaban ibu-ibu, mempunyai keimanan, kemampuan tersendiri, masa depan yang harus dijaga, mempunyai generasi emas yang memiliki potensi
yang bisa dikembangkan, generasi penerus yang memiliki karakter, mempunyai potensi bakat yang perlu diarahkan agar bisa berkembang dengan baik, siswa yang mempunyai karakter dan keistimewaan sehingga bisa bernalar kritis juga. Kita percaya bahwa murid-murid kita ada yang mempunyai keimanan dan ketakwaannya, juga ada yang berpikirnya, dan juga mempunyai karakter Pancasila juga. Berarti masih menyangkut dengan karakter tadi. Dan juga kita percaya bahwa murid-murid tersebut mempunyai kemampuannya masing-masing, mempunyai keistimewaannya masing-masing. Jadi setiap kita percaya bahwa kita mempunyai keistimewaan dan kemampuannya masing-masing. Dan yang ketiga, cita-cita murid yang kita impikan adalah di sekolah kita mengutamakan yang pertama berkarakter, jujur, pengembangan karakter juga. Di sekolah mengutamakan karakter, disiplin, kebersamaan, pendidikan karakter, sopan santun, masih mengutamakan karakter. Jadi di sekolah kalau sudah gugur karakternya, berarti kita bisa melaksanakan seluruh proses pembelajaran dan seluruh kegiatan kita bersama-sama dengan baik dan benar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Ilmu itu penting, bahwa dirinya belajar dengan pendidikan untuk menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki keterampilan, berdisiplin, penting dalam kehidupan. Murid di sekolah kita sadar disiplin itu penting. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Pendidikan sangat penting bagi peserta didik. Jadi di sini biar seorang murid harus mengetahui juga bagaimana kesadaran disiplinnya untuk lebih baik untuk kedepannya. Jadi dari pernyataan ibu-ibu semua, hampir semuanya juga menuliskan disiplin di setiap sadarnya murid-murid. Jadi masih banyak mungkin kekurangan kita dalam mendisiplinkan murid dan mendisiplinkan kita sendiri apalagi. Karena diri kita sendiri adalah kunci untuk anak-anak kita bisa disiplin untuk kemudian harinya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengarahkan potensi pada peserta didik, bisa memajukan kemajuan peserta didik, bisa merubah ke arah yang lebih baik, bisa menuntut siswa menjadi lebih baik, dan juga melaksanakan kedisiplinan lebih baik, menciptakan kolaboratif dan disiplin positif dan pembelajaran. Yang berikutnya, mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Ini sangat sempurna sekali rasanya menurut saya Bapak Ibu, karena dengan yang ada kolaboratif, inovatif baik dari kita untuk anak-anak, jadi bisa kita berpihak kepada murid tadi. Jadi untuk warga sekolah kita yakin bisa berkolaborasi bersama-sama sehingga kita menciptakan lingkungan yang baik di tengah-tengah sekolah kita. Jadi sebenarnya ini juga betul kemajuan anak ini dengan cara bagaimana kita sesama kita juga bisa melaksanakannya dengan baik. Bagaimana Bu, ini saya mendapatkan masalah ini. Jadi kita saling berkonsultasi, saling berdiskusi dan kolaborasi bersama-sama dengan teman-teman kita. Dan yang keenam itu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mempunyai tujuan yang sama untuk mencerdaskan murid-murid. Ya, betul sekali ya. Kalau kita tidak mempunyai tujuan atau impian yang sama bagi murid-murid kita, nanti punya cabang-cabang dia kemana-mana anak-anak kita. Dan pembelajaran harus berpusat pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Waduh, ini sudah selesai PR-nya mungkin ya Bu. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini, banyak kini
jadi bisa terpakai isu-isunya. Yang sekarang kita lalui dengan adanya kodrat zamannya sekarang. Nah, dan kodrat alamnya bagaimana dia menyelaraskan antara yang ada di lingkungannya dan bisa menjadikan kodrat zaman yang ada ilmu pengetahuannya bisa dia selaraskan bersama. Tapi harus kita menuntun Bapak Ibu, karena menurut saya guru ini adalah tugas mulia, karena menurut saya yang akan menuntun anak-anak ini menjadi lebih baik adalah kita. Jadi kita harus paham terlebih dahulu bagaimana kita menyelaraskan antara kodrat alam dan kodrat zaman ini. Jadi nggak bisa karehan harus itu, nggak bisa, karena di zaman kini atau di zaman sekarang ini semua IT itu harus ada, harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Tidak bisa kan sekarang ceramah saja yang kita lakukan, tidak hanya bisa dengan tutur kata saja yang kita lakukan, tidak hanya dengan diskusi saja, tapi harus ada inovasi-inovasi baru, mungkin dengan bercerita, dengan cara bercerita melalui slide video, atau kita berikan semacam kalimat rumpang. Ini salah satunya Bapak Ibu, kita berikan dan kita tempelkan dengan anak-anak nanti ke depan juga sebagai belajar sambil bermain tadi di sini topiknya. Jadi dia siapa cepat duluan, nanti kita tambahkan nilainya. Jadi seperti itu kita bisa belajar dengan kreatif dan inovatif tadi. Dari kalimat rumpang yang sudah kita isikan di sini, nampak sekali bahwa kita sudah melaksanakan bahwa visi di sekolah kita hampir seluruhnya terlaksana dengan baik, karena yang kita tujukan atau yang kita impikan untuk murid-murid kita harusnya sudah tercapai ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin menerangkan sedikit bahwa visi itu merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin kita capai. Yang kita capai ini warga sekolah, baik kita guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, termasuk yang paling utama adalah keluarganya. Kalau keluarganya sudah mengoptimalkan pembelajarannya di rumah, berarti kita tinggal mendorong anak-anak kita untuk lebih maju lagi. Dan orang tua adalah kondisi utama untuk pembelajaran, baik pembelajaran di sekolah manapun, bagaimanapun. Kalau orang tua sudah tidak bisa lagi mengkondisikan bahwa dia adalah fondasi utama untuk pembelajaran, di sini akan menjadi kesalahan utama bagi kita seorang pengajar. Dan juga visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin bisa terwujud ke depannya. Jadi visi sebagai cita-cita bersama warga sekolah, segenap pihak, berarti kita semua berkepentingan pada masa yang akan datang mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga dan segenap pihak yang berkepentingan yang ada di dalamnya. Yang berkepentingan adalah kita dan warga sekolah yang ada. Dan visi untuk perubahan, mencapai perubahan yang lebih baik. Bagaimana visi ini membantu melihat kondisi sebagaimana garis start dan membayangkan garis finish. Kita di sini sudah harus nampak anak-anak kita mau jadi apa untuk kedepannya. Jadi ketika kita membuat visi, harusnya kita harus melihat untuk kedepannya, karena pada umumnya anak-anak kita ini masih harus kita yang merangsangnya, mensupportnya. Jadi itulah kalimat menuntun tadi ya Bapak Ibu. Jadi membentuk beraneka ragam apapun bentuknya visi yang menyenangkan bagi murid dan bagi kita
kita yang akan melakukannya terlebih dahulu. Untuk visi dari sekolah kita, visi dari sekolah kita yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudaya, terampil, berdasarkan iman dan takwa. Dari impian yang kita bikin tadi, sudah tergambarkah dari visi kita yang sudah kita buat tahun pelajaran kemarin? Mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudaya, terampil, berdasarkan iman dan takwa. Tadi kita memimpikan anaknya yang berakhlak mulia, sudah tergambar, ada iman dan takwa. Ada lagi kita memimpikan yang berkarakter Pancasila. Ada lagi yang berperilaku sopan dan perilaku yang kreatif dan inovatif. Tapi menurut saya di sini berbudaya, terampil, dan berdasarkan iman dan takwa ini sudah kita gambarkan dari profil pelajar Pancasila tadi. Sedangkan yang sudah saya pelajari dari beberapa minggu kemarin yaitu visi guru penggerak. Di sini saya mengunggulkan atau mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, serta berwawasan global. Kenapa saya garis bawahi berwawasan global terakhir? Karena berwawasan global ini termasuk dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kenapa demikian? Kodrat alam dan kodrat zaman inilah yang akan memupuk peserta didik kita untuk ke depan yang kita sebut tadi garis finish. Kita di sini sebagai garis start dan mereka yang akan melanjutkan sebagai garis finish. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita dengan murid kita? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita bikin tadi? Sudah samakah dengan murid kita? Nah, coba itu. Karena pada intinya bahwa visi misi sekolah itu bukan sekolah kita saja, pasti menginginkan anak-anak itu beriman dan bertakwa, soleh dan soleha, sopan santun, semua itu kritis, ya, berpikir kritis, inovatif, itu semua pasti diharapkan dari semua sekolah. Namun mungkin di tempat kita hal itu mungkin belum terwujud keseluruhnya, tapi bukan tidak ada, sebahagiannya sudah. Mungkin kita kedepannya akan memperbaiki itu supaya yang belum ini setidaknya menyamai, ya. Jadi itu semua itu tak lepas dari semua warga sekolah berkontribusi. Itu tidak bisa sendiri. Seperti yang dikatakan Bu Ida tadi, harus berkolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, guru bersama guru, kemudian guru bersama murid, semuanya saling support, saling melengkapi. Mungkin hal itu akan tercapai semaksimal mungkin. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Berarti yang digarisbawahi adalah kerjasama atau kolaborasi tadi ya Bu, karena dengan adanya kolaborasi kita bisa berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Bukan tidak terjalan, tapi sudah berjalan, tapi mungkin belum maksimal. Dari visi yang atau dari pernyataan dari Bu Husni tadi, saya sepakat Bu, karena dengan adanya kolaborasi tadi kita bisa bersama-sama untuk membersamai murid kita dan memajukan sekolah kita yang disampaikan Bu Alia tadi. Di sini saya ingin menyampaikan visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dan prestasi serta berwawasan global. Di sini kenapa saya pertanyaannya sini, apakah ingin disesuaikan atau ditambah dengan visi yang sudah ada? Karena tadi saya sudah bilang bahwa tambahannya adalah berwawasan global yang sudah disampaikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi
merefleksi sikap dan perilaku murid untuk guru dan kepala sekolah serta orang tua mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi nanti berwawasan global ini nyangkut seluruhnya, Bu. Jadi nanti tidak hanya kita saja yang seperti Bu Sri tadi yang ada kita bersama-sama, Bu, saya belum bisa nanti memakai Canva contohnya, atau belum bisa memakai Fokus mungkin, atau ada yang kewalahan dalam mengerti. Jadi kita sama-sama bekerja sama. Makanya kita inovatif dan kolaboratif itulah yang dituntut dalam pendidikan kurikulum merdeka ini. Karena kalau kita hanya monoton dalam satu titik saja, nanti tidak bisa kita sampai di garis finish. Anak kita akan hanya sampai di kita saja, tidak akan melihat bagaimana dia garis finish itu lebih bagus untuk kedepannya. Di sini divisi sekolah ini kita dapat melakukan prakarsa perubahan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan teknologi. Kita selama ini masih kewalahan ya, Bu, termasuk mungkin saya, tapi insya Allah akan sama-sama bekerja dan bekerja sama juga untuk kedepannya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, untuk kedepannya teknologi ini akan menjadi bisa bumerang bagi kita, bisa juga tambahan pewawasan bagi kita, tergantung bagaimana kita akan menyikapi teknologi yang ada. Termasuk kita sebagai guru harus memahami bagaimana teknologi ini memberikan dampak yang positif. Karena kalau tidak dampak positif, dampak apa lagi kita sebagai guru? Dampak positif teknologi ini yang terbaik adalah bagaimana kita nanti akan memberikan wawasannya kepada anak-anak. Teknologi ini bukan hanya sekedar main PUBG atau main game yang ada di anak-anak kita. Jadi kita harusnya bisa memberikan manfaat teknologi itu berupa yang kita paparkan ini, atau nanti bercerita menggunakan video, atau lagi bisa presentasi kita, atau kita bikinkan share video kita seperti apa nanti Bu Yul. Kita tidak harus ke labor terus gitu kan. Jadi di dalam labor juga ada kita videokan, nanti kita tampilkan ke anak-anak. Jadi dia lebih mau berarti besok kita harus lebih baik lagi ya belajarnya supaya bisa divideokan oleh Bu Yul di dalam. Jadi dia tidak mengusil lagi di dalam labor. Misalnya nanti kalau kewalahan dalam jam pelajaran, Bu Husni bisa nanti bikinkan video puisinya di rumah ya, nanti dikirimkan, nanti kita tampilkan. Jadi berarti puisi saya bagus, jadi ada nanti tambahan pembelajaran teknologi seperti itu. Itu hal-hal kecil seharusnya yang sudah bisa kita lakukan untuk perubahan. Untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, maka ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan secara bersama-sama. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah? Jadi di sini yang seperti disampaikan Bu Sri tadi, kolaborasi antara kita, antara guru dan pihak sekolah lainnya. Kalau kita sejalan dengan aturannya, dengan visi yang ada seperti yang beriman, bertakwa, dan berbudaya tadi, itu sudah menyepakati bahwa kita harus sholat berjamaah bersama-sama, membawa anak untuk melaksanakan sholat itu kan satu yang beriman bertakwa tadi kan Bu. Jadi kita bersama-sama. Jadi orang tua nanti mengingatkan juga di rumah bawa mukenahnya. Kan kebanyakan anak-anak kita banyak yang tidak membawa mukenah alasannya, atau tidak lupa ya, lebih banyak lupa biasanya itu. Baik, dalam diskusi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa tambahan mungkin atau juga kesepakatan kita bersama bahwa dalam visi misi kita yang ada di sekolah itu sudah sangat bagus, tapi masih banyak lagi yang
belum terwujud karena beberapa faktor dari diri kita juga ada, dari lingkungan juga ada. Jadi untuk kedepannya kita bisa bersama-sama lebih memaksimalkan bagaimana kita mewujudkan siswa-siswa yang mempunyai karakter yang seperti kita impikan tadi. Jadi diskusi yang kita lakukan hari ini adalah bermaksud menginformasikan kepada warga sekolah, teman sejawat dan rekan-rekan satu sekolah ini didasari oleh Merdeka Mengajar ini dan profil pelajar Pancasila, kita dapat merumuskan visi yang ada di sekolah kita sehingga murid di SMP 1 Akabirul ini bisa menjadi siswa-siswa yang berprestasi atau nanti siswa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu baru untuk lingkungan lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari visi dan prakarsa perubahan saya tadi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus berkolaborasi dan sama-sama bekerja sama, bahwa apa yang kita lakukan untuk kedepannya adalah demi anak-anak murid kita yang akan datang. Dan juga terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tepuk tangan, aplaus sekali lagi buat ibu kita, Bu Wildawati. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Wilda tadi, saya rasa semuanya kita sepakat bahwa visi sekolah kita, ya Pak, visi sekolah kita semuanya sudah kita ciptakan untuk kemajuan dari murid kita di sekolah ini. Tetapi hari ini kita kan sebagai tugas juga bagi CDP untuk pemaparan visi dan juga anggap saja sebagai simulasi Bapak Ibu. Seperti inilah sebenarnya kita membuat visi sekolah. Jadi dari aspirasi dari guru-guru, impian kita untuk murid kita ke depannya seperti apa, untuk 5 tahun yang akan datang seperti apa, seperti inilah Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa nantinya terlaksana ke depannya di SMP ini. Dan juga tadi sudah disimpulkan bahwa sama Bu Wilda untuk membentuk semua apa yang kita impikan, kalau tidak ada kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak yang terkait, baik itu murid, guru, kepala sekolah, dan juga masyarakat atau tokoh yang ada di lingkungan sekolah, semuanya tidak akan tercipta. Jadi semuanya adalah kolaborasi, kerjasama yang baik. Jadi insya Allah akan terwujud. Dan juga masa terwujud ya Pak, kalau di kami bahasa kiranya mindset kita sebagai guru ya harus kita ubah sekarang. Karena sesuai dengan kodrat zaman seperti inilah. Nah, seperti inilah kodrat zaman sekarang. Dan juga tadi Ibu Wilda menyampaikan juga kita boleh bermimpi untuk kedepannya seperti apa, impian kita untuk SMP 1 Akabirul kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Wilda atas pemaparannya tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga nantinya mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu guru hebat ini akan bisa mungkin jadi masukan nantinya untuk visi sekolah untuk 5 tahun yang akan datang. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mempersamai kita dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan kita ini bukan hanya untuk memenuhi tugas dari Bu Wilda saja, tapi juga manfaatnya untuk sekolah kita ke depannya. Dan juga ini juga merupakan suatu kedepannya bagi sekolah untuk akreditasi atau penilaian lainnya Pak. Ini juga merupakan pernah kita menciptakan kegiatan visi sekolah seperti apa. Dan juga tadi Ibu udah bilang, ini seperti disiplin positif Bu ya, seperti kayak kementerian seperti inilah sebenarnya Bapak Ibu sudah memahami tapi melaksanakan yang belum gitu. Jadi kita terbayang seperti inilah semuanya kegiatannya. Hingga ke depannya
bagi yang masih bingung seperti apa, ya seperti inilah kegiatannya. Dan juga nantinya saya berharap sebagai PP juga banyak lahir di sini CGP hebat bagi mungkin bagi adik-adik kita yang masih muda di sini. Seperti inilah kegiatan guru penggerak. Jangan didengar kata orang CGP itu pusing, tugas banyak, tidak seperti itu. Kan boleh lihat apa Bu Wilda kerjakan. Di saat kita Zoom ya ada Zoom, saat kita melaksanakan tugasnya secara daring atau luring juga ada. Dan juga ini semua yang pertama bagi yang muda-muda untuk menambah ilmu, menambahkan dan juga merubah mindset kita ke depannya. Nah, mungkin itu Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ada pengucapan kepada ibu-ibu saya juga di depan sini ibu. Mohon maaf ibu, bukan maksudnya untuk menggurui. Apabila salah dan melanggar mohon dimaafkan. Kepada manusia saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali penambahan. Jelas pertama terima kasih kepada Bu Wilda yang sudah memaparkan tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Ya tugasnya dipaparkan sehingga kita sudah memahami. Dari sekian yang sudah disampaikan, semuanya sangat menginspirasi bagi kita, sangat bagus. Dan saya hanya mengambil satu kata kunci yang dari terakhir tadi yang disampaikan juga, bahwa sekolah akan maju kalau kita bekerja bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama. Kalau bahasa tingginya berkolaborasi. Oh, tidak mau itu kerjasama, gotong royong. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bekerja sama-sama. Jangan sendiri saja. Jelas kadang-kadang teman kita bekerja, kita diam. Teman kita sudah susah-susah, kita seperti orang tidak tahu. Nah ini yang akan menghambat kemajuan sekolah kita. Karena mari kita bersama-sama bekerja untuk memajukan sekolah kita ini. Dan itu disampaikan melalui visi dan misi sekolah. Jadi apa yang disampaikan oleh Wilda tadi semuanya sudah ada dalam visi misi sekolah kita. Cuma nanti kita akan lebih tingkatkan pelaksanaannya. Mudah-mudahan semuanya akan terwujud dan sekolah kita seperti yang saya sampaikan tadi suatu saat akan menjadi sekolah yang diidolakan oleh masyarakat. Nah, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mengizinkan kita foto bersama.